Halo semuanya, selamat datang di video ini. Kita akan membahas isi di dalam sebuah komputer dan apa saja fungsi dari setiap komponennya. Kita mulai dari motherboard, CPU, RAM, hingga penyimpanan, dan power supply. Yuk, kita bahas secara sederhana. Kita mulai dari motherboard, komponen paling besar dan tempat semua bagian komputer dipasang. Bisa dibilang motherboard adalah fondasi utama. Tanpa motherboard, tidak ada tempat bagi CPU, RAM, atau perangkat lainnya untuk terhubung. Motherboard ini punya jalur-jalur kecil yang disebut trace, mirip seperti kabel tipis yang menyalurkan data dan listrik dari satu komponen ke komponen lainnya. Kalau dianalogikan, motherboard itu seperti kota dengan jalan raya, jembatan, dan jaringan listrik. Semua kendaraan atau dalam hal ini data harus melewati jalurnya. Mari kita lihat bagian-bagian pentingnya. Soket CPU. Ini adalah bagian berbentuk persegi yang biasanya berada di tengah motherboard. Disinilah prosesor dipasang. Setiap jenis prosesor punya bentuk soket masing-masing, jadi tidak bisa asal pasang. Slot RAM. Biasanya berbentuk panjang dan berwarna. Ada 2 slot, 4 slot, bahkan lebih. Di slot inilah kita memasang memori RAM. Motherboard juga menentukan seberapa cepat dan berapa banyak kapasitas RAM yang bisa dipakai. Chipset. Bagian ini adalah pengatur lalu lintas di motherboard. Chipset menentukan fitur-fitur yang didukung seperti jenis penyimpanan, kecepatan RAM, dan berapa banyak perangkat yang bisa dihubungkan. Intinya, chipset mengontrol hubungan antara CPU, RAM, kartu grafis, dan penyimpanan. Slot PCI Express. Slot ini digunakan untuk memasang perangkat tambahan seperti GPU, kartu WiFi, kartu suara, atau kartu capture. Yang paling besar biasanya PCIe X16 yang digunakan untuk GPU. Port I/O. Di bagian belakang motherboard, kita bisa melihat port USB, HDMI, audio, hingga port LAN. Semua ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan perangkat luar seperti monitor, speaker, keyboard, dan internet. VRM atau Voltage Regulator Module. Ini adalah bagian penting yang mengatur dan menstabilkan listrik yang masuk ke CPU dan RAM. Tanpa VRM yang bagus, komputer tidak bisa stabil, panas, atau bahkan mati sendiri. Jadi secara keseluruhan, motherboard berfungsi sebagai pusat penghubung. Semua komponen yang kamu pasang, CPU, RAM, GPU, SSD, sampai ke kabel power, semuanya harus melewati motherboard agar komputer bisa bekerja. Setelah motherboard, sekarang kita masuk ke CPU atau prosesor. Banyak orang menyebut CPU sebagai otak komputer, dan itu memang benar. CPU bertugas menjalankan instruksi, memproses data, dan menentukan seberapa cepat komputer merespon perintah kita. CPU terdiri dari miliaran transistor kecil yang bekerja dalam kecepatan luar biasa cepat. Transistor ini bekerja seperti saklar yang menyalakan dan mematikan sinyal listrik untuk memproses data. Semakin banyak transistor dan semakin efisien desainnya, semakin cepat CPU bekerja. CPU punya core atau inti. Semakin banyak core, semakin banyak tugas yang bisa dikerjakan secara bersamaan. Misalnya, saat kamu membuka game sambil mendengarkan musik dan browsing, semua itu bisa dilakukan lebih halus kalau CPU memiliki banyak inti. CPU juga punya memori kecil bernama cache yang berfungsi menyimpan data yang sering dipakai agar lebih cepat diakses. Cache ini jauh lebih cepat daripada RAM. Karena CPU bekerja keras, ia menghasilkan panas. Oleh karena itu, CPU membutuhkan heatsink dan kipas. Heatsink menyerap panas dari CPU, dan kipas mendorong udara agar panas bisa dibuang. Heatsink adalah komponen pendingin yang dipasang di atas CPU untuk menyerap dan membuang panas agar komputer tidak overheat. Bagian dasarnya menempel langsung ke CPU dan dibantu pasta thermal agar panas lebih mudah berpindah. Panas tersebut kemudian dialirkan ke sirip-sirip tipis atau fins atau heat pipe yang dirancang untuk memperluas area pembuangan panas. Jika dilengkapi kipas, udara akan ditiupkan melewati sirip-sirip itu sehingga panas cepat hilang.
Dengan cara ini, heatsink menjaga suhu CPU agar tetap stabil saat komputer bekerja. RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tempat penyimpanan sementara untuk data yang sedang digunakan oleh program. Misalnya, ketika kamu membuka aplikasi seperti browser atau game, komputer tidak mengambil data dari hard drive setiap saat. Data dipindahkan ke RAM agar aksesnya lebih cepat. Karena itu, semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak aplikasi yang bisa dibuka secara bersamaan tanpa membuat komputer lambat. RAM sifatnya sementara, artinya ketika komputer dimatikan, semua data di RAM akan hilang. Inilah yang membedakan RAM dengan penyimpanan seperti HDD atau SSD. Kecepatan RAM berpengaruh pada seberapa cepat data bisa dipindahkan ke CPU. Jadi kapasitas RAM itu penting, tapi kecepatan RAM juga berpengaruh pada performa komputer. Hard drive atau HDD. Ini adalah penyimpanan lama yang masih banyak digunakan. Hard drive menggunakan piringan yang berputar di dalamnya. Data dibaca dan ditulis menggunakan lengan mekanik, mirip seperti jarum pada piringan musik. Karena HDD memiliki bagian yang bergerak, kecepatan baca tulisnya tidak secepat SSD. Namun, kelebihannya adalah kapasitas besar dengan harga murah. HDD cocok untuk penyimpan file besar seperti video, foto, atau data backup. Solid State Drive atau SSD adalah penyimpanan modern yang lebih cepat dibandingkan hard drive. Tidak ada bagian yang bergerak di dalam SSD, sehingga proses membaca dan menulis data jauh lebih cepat. Dengan SSD, komputer bisa menyala dalam hitungan detik. Aplikasi langsung terbuka, dan proses loading jadi lebih singkat. Ada dua jenis SSD umum. SSD SATA, bentuknya seperti HDD kecil, kecepatannya sekitar 5 kali lebih cepat dari HDD. SSD NVMe, bentuknya seperti stick kecil dan jauh lebih cepat, bahkan 7 hingga 10 kali lipat daripada HDD. Expansion slot. Dalam komputer ada slot bernama PCI Express yang digunakan untuk memasang perangkat tambahan. Dua komponen penting yang biasanya dipasang di slot ini adalah GPU atau kartu grafis. GPU bertugas memproses grafis dan menampilkan gambar ke layar. GPU sangat penting untuk gaming, editing video, animasi, dan aplikasi berat lainnya. Wireless card. Wireless card digunakan untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Tanpa ini, komputer hanya bisa memakai kabelan. Banyak motherboard modern sudah memiliki Wi-Fi bawaan, tapi jika tidak ada, kita bisa memasang wireless card. Slot ekspansi memberi fleksibilitas agar komputer bisa ditambah, di-upgrade, atau ditingkatkan kemampuannya sesuai kebutuhan pengguna. Power Supply Unit atau PSU adalah komponen yang memberi listrik ke seluruh komputer. PSU mengambil listrik dari stop kontak, lalu mengubahnya menjadi listrik DC yang aman untuk motherboard, CPU, GPU, dan komponen lainnya. PSU yang bagus tidak hanya memberikan daya, tetapi juga menstabilkan arus, melindungi komputer dari konsleting, lonjakan listrik, atau kerusakan. PSU memiliki berbagai tingkat kualitas yang disebut rating efisiensi, seperti 80 plus bronze, silver, gold, hingga platinum. Semakin tinggi ratingnya, semakin efisiensi dan lebih stabil dalam mengatur daya. Terakhir ada baterai kecil di motherboard bernama CMOS battery. Baterai ini menyimpan peraturan BIOS seperti tanggal, jam, dan pengaturan hardware. Tanpa baterai ini, setiap kali komputer mati, semua pengaturan akan kembali ke default. Walaupun kecil, baterai ini sangat penting untuk menjaga konfigurasi komputer tetap tersimpan. Nah, ini aku ada cuplikan pemasangan salah satu komponen yang ada di dalam komputer, yaitu HDD atau penyimpanan. Jadi itu dia penjelasan lengkap tentang komponen-komponen di dalam komputer, mulai dari motherboard, CPU, RAM, hingga penyimpanan dan power supply. Semua komponen ini bekerja sama agar komputer bisa menjalankan tugas dengan baik.
Terima kasih udah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.